Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri kegiatan peringatan Hari Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Miftahul Khairat. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Suratno SPD MA yang berceramah pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Murdiman selaku Ketua Masjid Miftahul Khairat. Yang kami hormati Bapak Kelurahan Sidodadi, Bapak Lusian. Yang kami hormati jamaah masjid, Bapak, Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Perkenankan saya selaku acara membacakan sunnah acara kegiatan pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi sekaligus salawat Nabi, 3. Sambutan Ketua Masjid Miftahul Khairat, 4. Sambutan Bapak Lurah Kelurahan Sidodadi, 5. Istirahat sejenak, 6. Ceramah sekaligus doa muhasabah oleh Ustadz Dr. Haji Suratno SPD MH, 7. Penutup, dan 8. Foto bersama. Baiklah, tanpa lama-lama mari kita buka acara hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi sekaligus selawat Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rafiq Indrawan. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه الهجوم مثل حسن ما رأينا خط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وضاري أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakumullah khairan katsiran. Akhirnya pada Ustaz Hafiz Gunawan. Semoga Tuhan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi kita sampaikan tadi dalam keberkahan acara ini. Selanjutnya melanjutkan dari Ketua Masjid Cikal Khairat yang hormat Bapak Ketua Majelis Haji Muhammad kepada beliau untuk selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Suratno SIDI MH, yang saya hormati Bapak Lurah Sudadadi, yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan, yang saya hormati Bapak Ibu RT wilayah Kelurahan Sudadadi, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Khairat, dan saya banggakan seluruh pengurus Masjid Al-Khairat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini
kita diberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan, kita dapat menghadiri acara memperingati tahun baru 1447 Hijriah tahun Islam, yang kebetulan pada malam hari ini sudah menginjak ke hari ke-8. Tapi ini merupakan kegiatan yang rutin. Jadi maka dari itu kami sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Yang kedua, kami mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila kami atas nama pengurus dalam menanggapi Bapak dan Ibu sekalian, baik itu penempatan atau saja yang kurang berkenan, kami sekali lagi atas nama pengurus Masjid Istiqlal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pengurus mengajak, marilah memasuki tahun baru 1447 Hijriah ini. Kita sejenak koreksi diri pada tahun 1446 Hijriah yang telah lewat, apa yang telah kita perbuat baik itu yang positif maupun yang negatif. Mari kita malam hari ini kita renungkan, mudah-mudahan di tahun 1447 Hijriah ini kita tambah semangat, tambah berbahagia, tambah ibadahnya lebih mantap lagi. Jadi jangan sampai kita tambah tahunnya malah berlempar. Kami atas nama pengurus Masjid Istiqlal, mari memasuki tahun baru ini, masjid kita ini kita makmurkan, baik itu kegiatan sehari-hari 5 waktu maupun kegiatan yang lain, kita laksanakan secara bersama-sama. Kita kepada Bapak Hasil selaku bidang pendidikan rencanakan dijadwal kegiatan-kegiatan yang mungkin menambah ilmu dan pengetahuan demi kita semuanya, terutama kepada anak kita dan sampai anak kita nanti setelah yang dewasa ini juga mulai surut, mulai hilang satu persatu, yang mudah-mudahan tidak akan mengisi masjid kita. Ini harapan kita. Jadi akan tumbuh lagi, semakin besar, semakin kuat masjid kita ini untuk menjaga kestabilan dan menjaga kerukunan, kemakmuran di masjid kita ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam ini. Sekali lagi, Pak Ustadz, monggo nanti penjelasannya saya serahkan sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan Pak Ustadz, para jamaah di sini akan lebih semangat beribadahnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Sirigadi kepada Bapak Rusdian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari sama-sama kita panggilkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan iman, sempat hadir pada malam hari ini. Semoga acara satu Muharram ini ke depannya kita semakin baik. Yang kedua, saya menyampaikan salam takdim dari Wali Kota Bunda Haji Padriana dan sekaligus permintaan permohonan maaf karena beliau tidak bisa langsung membacakan sambutan tersebut. Maka dari itu ditugaskan kepada kami, saya akan membacakan berangkat sambutan Wali Kota Bandar Lampung. Izinkan saya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Suratno, SPD MH, para alim ulama, ustadz dan ustadzah, serta para pengurus Masjid Miftahul Khairat, para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, atau Tahun Baru Islam adalah titik tolak perubahan sejarah peradaban Islam. Peristiwa ini diawali sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah atau berpindah tempat dari kota Makkah menuju Yathrib, atau sekarang dikenal dengan nama Madinah, pada tahun ke-13 sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi. Perjalanan yang ditempuh selama lebih kurang 16 hari, melintasi padang pasir yang tandus dan panas sejauh 497 km dengan hanya mengendarai onta. Perpindahan dari kota Makkah ke Madinah bukan tanpa sebab. Ketika tekanan yang dialami Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya semakin keras dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mulai dari penghinaan, penghasutan, blokade ekonomi hingga rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin lainnya untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Madinah adalah kota harapan, tempat di mana Nabi Muhammad SAW mulai menatap kehidupan baru masyarakat. Demikian sebelum sejarah hijrah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, hijrah di zaman sekarang memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah saat ini lebih kepada upaya untuk mengubah kondisi yang lebih baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan semua aspek kehidupan lainnya. Secara pribadi adalah upaya peningkatan kapasitas diri, upaya peningkatan kapasitas diri dalam keilmuan, ibadah, dan kepedulian sesama. Secara keluarga adalah upaya meningkatkan keadaan keluarga untuk maju dan berdaya saing lebih baik. Dari segi ekonomi, pendidikan, dan keahlian anggota keluarga lainnya, begitupun peningkatan keadaan masyarakat dari keterbelakangan menjadi masyarakat yang maju. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya peningkatan dalam pemahaman ajaran agama Islam. Adapun program ibadah umroh bagi masyarakat, bantuan guru ngaji, pemberian bantuan rehab masjid, serta musola dan tempat ibadah agama lainnya. Pemberian bantuan 4 hari besar keagamaan untuk 839 masjid, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 2 juta rupiah. Dan pada tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan untuk 859 musola yang tersebar di 20 kecamatan Kota Bandar Lampung. Dan masih ada program-program peningkatan keagamaan lainnya. Demikian sambutan ini disampaikan. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, Juni 2025, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana.
Hadirin sekalian, kita akan istirahat sejenak untuk menikmati konsumsi yang telah disiapkan oleh panitia. Silakan dinikmati. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiba kita pada acara inti yaitu ceramah dan muhasabah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Sulatno SPD MA. Namun sebelum itu mungkin ada baiknya kita mengenal Ustaz terlebih dahulu. Adapun beliau merupakan dosen tetap di IPB Dharma Jaya. Kemudian beliau senior staf pengembangan SDM Yayasan Alfian Hussein. Beliau juga anggota MI Provinsi Lampung. Kemudian sekretaris Komisi Dakwah MI Kota Bandar Lampung. Dan juga ketua Yayasan Tadabbur Quran Al-Firdaus Lampung. Kemudian
merupakan pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Tadabbur Quran Al-Firdaus Suratul Fatihah. Beliau juga ketua MCSI Kota Bandar Lampung, ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba MI Kota Bandar Lampung, bendahara umum FKPT Provinsi Lampung, mediator pengadilan agama Provinsi Lampung, dan juga merupakan konsultan rumah tangga Sakinah dan Rumah Miskin Provinsi Lampung. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin alhamdulillah. Tabipun. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Saya berdoa mudah-mudahan di malam ke-9 Asyura ini, Muharram ini, Allah jadikan turunnya hidayah untuk diri kita dan keluarga kita, amin. Allah jadikan lembutnya hati kita yang masih suka kasar-kasar, amin. Allah berikan kelembutan untuk anak keturunan kita yang masih suka mainan gadget, amin. Yang keras tidak mau sholat dikasih kelembutan agar melaksanakan sholat, amin. Yang punya masalah-masalah keluarga Allah selesaikan, amin. Yang punya hutang Allah lunaskan, amin. Yang punya hutang kencang ya. Kalau yang punya hutang gitu kan. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Amin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tadi Ustaz kita membacakan sudah sangat apik sekali, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan menolong dalam keburukan. Nah, kita mau tolong menolong malam hari ini, mudah-mudahan diamnya surat Nabi Emas ketika berbicara insya Allah yang keluar berlian-berlian kata-kata yang membawa kemaslahatan untuk bekal kita kampung akhirat lebih baik lagi, amin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu sebelum HP saya robek ini karena udah capek banget nih HP dari subuh ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang kita muliakan bersama Ketua Masjid Miftahul Khairat Kedaton, Bapak Dr. Andes Haji Nurdiman. Terima kasih lagi sudah menyambut saya dengan sangat baik, masjidnya bersih. Walaupun tadi saya berangkat sampai sini nyasar. Masjidnya ini rupanya Ustadz kelapasan. Ini jalan apa namanya? Jalan Batak. Ustadz tadi sampai jalan Landak apa namanya? Rupanya sama-sama dak udah beda sedikit nyasar rupanya ya. Muter-muter. Kita mau sampai sini aja harus ngikutin map. Padahal sama-sama kita orang Bandar Lampung, coba bayangin. Salah dikit map nyasar. Ini masih di dunia, kita harus menggunakan rute yang benar. Apalagi nanti kita masuk kampung akhirat, gak pakai map, kira-kira sampai ke surga gak kita Bapak Ibu? Maka salah satu mapnya malam hari ini titiknya ada di masjid Miftahul Khairat. Salah satu titiknya
selanjutnya yang nanti akan menuju terus sampai ke kampung akhirat. Mudah-mudahan tujuan kita sampai semuanya bertetangga di surganya Allah. Saya sudah gelap nih, berarti sudah almarhum nih ya. Kampung akhirat ini sudah nih kayaknya ya. Saya ingin menyapa juga Bapak Lurah Sidodadi, Bapak Rusian. Terima kasih Pak Rusian. Ini tidak ada gelarnya di sini, pasti bergelar nih beliau ini. Saya tidak mendapatkan gelarnya. Terima kasih sudah memberikan sambutan dari Ibu Wali Kota dengan sangat apik. Ini udah cocok jadi Pak Wali Kota kayaknya ya. Dan sambutan ini gantengnya sudah cocok kayaknya ya. Mudah-mudahan beliau naik pangkat berikutnya ya. Beserta Ibu nggak Pak? Iya. Berarti sendirian bujang mudah-mudahan ya. Saya ingin menyapa juga Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Supriyono, yang mana? Oh ya, terima kasih Bapak senior kita ini, Kepala Lingkungan. Ini lingkungan Sidodadi, lingkungan 1 ya. Juga Ketua RT 01 Ibu Desi Hartati. Yang mana Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Bu RT. Semoga ini ibu-ibunya semakin kompak, semakin solid, dan nanti anak-anaknya mengikuti sehingga apa yang dilakukan malam hari ini akan diduplikasi sehingga anak-anaknya generasi mudanya juga semakin oke. Amin ya Rabbal. Saya ingin menyapa Ustaz Rashid Indrawan, betul ya, yang tadi sudah memberikan nasihat dalam bentuk rupiah pembacaan Al-Quran. Ada satu yang nyantol di hati dan kepala saya tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan kebenaran dan takwa. Jangan tolong menolong dalam keburukan dan kesesatan. Mudah-mudahan malam hari ini bentuk kerjasama, ibu-ibu semua yang ada di belakang sudah mempersiapkan kuenya, bapak-bapaknya mempersiapkan uangnya, risma-rismanya juga membantu tenaganya, anak-anaknya juga ikut meramaikan, kompak semuanya ini saling tolong menolong semuanya. Bapak-bapaknya yang di depan juga mengisi semuanya. Tadi ada kotak berjalan saling menolong dalam kebaikan. Insya Allah kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu, kemudian Rismawati yang hadir, para pemuda yang ada di dalam maupun yang di luar, yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di luar terdengar nggak Pak? Karena yang di luar juga saya doakan walaupun tidak masuk ke dalam masjid, mudah-mudahan nanti juga masuk ke surganya Allah. Baik, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena ini sudah jam 9 kurang 7 menit. Kira-kira sampai jam berapa saya bicara ini? Jam 11 kuat? Jangan. Jam 4 subuh siap? Insya Allah saya cuma sampai setengah 10 saja. Tidak panjang-panjang, itu sudah saya tutup dengan doa dan kita muhasabah. Ya, lebih baik kita sedikit tapi masuk daripada banyak-banyak pingsan, ya. Nah, kalau sudah ngantuk, besok kita weekend, besok kita juga akan berkumpul dengan keluarga. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan sedikit ini masuk ke dalam relung hati kita tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Siap? Oke, mari kita puji Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Siapa yang di sini gelisah, gegana, gelisah, galau, merana, pasti dia jauh dari Allah. Siapa yang di sini sempit hatinya, sumpah, pasti dia jauh daripada Allah. Karena kalau dekat dia kepada Allah, pasti tenang hatinya, apalagi kalau ditambahkan zikir. Maka hari ini yang sedang supuk-supuk masalahnya, banyak utang, banyak masalah, banyak kebutuhan, sedang sakit, anak A, B, C, D, E dengan sifatnya masing-masing, sakitnya A, B, C dengan rasa sakitnya masing-masing. Ayo kita lupakan sejenak, kita mau puji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Nanti ditutup di akhir kita dengan muhasabah. Insya Allah Allah berikan jalan kemudahan pahala untuk kita semuanya. Ayo, yang keras hatinya, yang masih suka marah-marah di tahun 1446 Hijriah, kita mau hijrah pegang dadanya. Yang suka emosional, jadi sedikit-sedikit marah, dikit-dikit sumbu pendek, dikit-dikit emosional, kita mau tinggalkan di tahun 1446 Hijriah.
1447 Hijriah kita harus hijrah seperti apa kata dari Pak Lurah yang diberikan sambutan daripada Ibu Wali Kota. Kita hijrah ke tempat yang lebih baik, jalan yang lebih baik. Yuk, yang keras hatinya boleh pegang dada sebelah kirinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah semuanya. Yang membuat kita menggelisah karena kita jauh daripada Allah. Yang membuat kita ini hidupnya sengsara karena kita jauh daripada Allah. Sehingga terkadang kita kaya sedikit, punya sedikit, itu kadang kita lupa sama Allah. Kadang kita ini dekat sama Allah kalau pas lagi sakit, kalau pas lagi sedih. Bener gak kayak gitu? Kalau pas lagi susah baru ingat sama Allah. Tapi kalau senang sedikit kadang lupa sama Allah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Mudah-mudahan semakin kita kaya, semakin kita sehat, semakin dekat kita kepada Allah. Amin. Saya mau sampaikan. Tadi sudah disampaikan sedikit sama Pak Lurah, dikutip ya. Nabi Muhammad ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang Mekah Madinah itu bisa ditempuh sehari perjalanan 5 jam. Berangkat kita jam 10 sampai sana, habis maghrib sampai habis isya sampai. Itu pakai bus Mekah Madinah 5 jam. Dahulu zaman Nabi naik unta 16 hari sampai. Untuk berhijrah dari tempat yang keras menuju tempat yang lembut namanya Madinah. Ketika Rasulullah itu ada di kota Taif, dilempari beliau sama pemuda-pemuda Taif, anak-anak kecil, para ibu-ibu keluar dengan membawa alat pukulnya masing-masing. Kalau kita di Indonesia mungkin bawa apa ini? Sutil, ibu ya. Anak-anaknya suruh bawain pulkan.
ada yang bawain pasir. Nabi Muhammad datang masuk ke kota Taif, dilempari sampai gigi beliau itu tanggal. Sehingga apa? Rasulullah menandai lukanya itu sehingga darahnya tidak sampai turun ke bawah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tandai ini ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Kalau sampai ada satu tetes darahku turun ke bumi Taif ini, hancur lebur kota Taif ini. Maka ditandai dengan sekuat tenaga sama Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain berkeliling menutupi sampai beliau terselamatkan, sehingga Jibril alaihissalam itu waktu gemes. Jibril itu tidak punya nafsu, tidak punya amarah, tapi ketika Rasulullah sampai tanggal giginya terluka parah, Jibril itu marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau engkau izinkan, aku akan minta ini malaikat penjaga gunung ini untuk membenturkan dua gunung ini sehingga kota Taif hancur seluruhnya. Dengarkan Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat terluka parah. Beliau mengatakan, jangan wahai Jibril, mereka begini karena mereka tidak tahu apa yang sedang aku kerjakan saat ini, dan mereka belum mendapatkan hidayah. Saat ini mereka belum mendapatkan hidayah. Aku ingin satu hari anak keturunan mereka itu mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang tuh, coba kalau bapak-bapak dilempari sampai luka seperti itu, terus ada polisi yang menjaga, tentara yang menjaga, kira-kira apa yang akan dilakukan sama bapak-bapak sekalian? Dibalas. Gebuk, nih so digebuk, begitu kira-kira. Nabi Muhammad tidak, mulianya Nabi Muhammad, innama bu'istu li'utamima makarimah akhlak. Aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jangan wahai Jibril, orang tuanya tidak mau, kakeknya tidak mau. Aku berharap anak keturunannya ada yang mau. Itu tentang masalah perkara agama. Bapak Ibu tahu, 2015-2016 saya kedatangan tamu saudara-saudara, sahabat-sahabat dari kota Taif. 2015 datang ke rumah saya, ada 4 orang beserta 1 orang tarjim, seorang ustaz yang ada di Provinsi Lampung. Datang ke tempat saya, ke pondok saya, menghampiri saya. Datang mereka dari kota Taif Madinah. Kemudian datang masuk ke dalam rumah, kita sambut dengan sangat bahagia karena saya dapat info dari ustaz, ini ada tamu dari Taif datang. Maka saya pulang kantor pas sore, masuk ke dalam rumah, datang kita coba sambut, alangkah bahagianya. Pertama saya tanya kepada saudara-saudara kita yang ada di Lampung saat itu datang dari Taif, kefahal Taif, Korea, desa Taif ini seperti apa? Bagaimana kabar kota Taif? Apa jawaban mereka, Pak? Dengerin ini jawaban mereka. Sampai sekarang saya begitu terkesan. Jawaban mereka sangat sederhana. Ustaz, barakallahu fikum. Kota Taif yang dulu pernah membuat warganya heboh sampai sekarang dikenang sama umat seluruh dunia, yang membuat gigi Rasulullah rontok, darah-darahan keluar daripada tubuh Rasulullah. Waktu itu mau dibenturkan sama malaikat penjaga gunung, Rasulullah menolak itu semuanya dan berdoa. Sekarang mungkin orang tuanya tidak mau, tapi anak keturunan yang mudah-mudahan mau, itu dikabulkan sama Allah. Dengarkan, doa Rasulullah, ucapan Rasulullah itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya lagi, apa bukti Rasulullah itu doanya dikabulkan sampai dengan sekarang, yang bisa membuat saya ini mendengarnya dalam bentuk amazing, dalam bentuk ternana, dalam bentuk yang membuat saya ini merasakan luar biasa. Apa buktinya? Antum bisa maksudnya apa bisa membuat saya ini terbuka sehingga wow, amazing. Dengerin kata-kata beliau. Saya langsung mendapatkan dari orang yang dari kota Taif. Apa kata beliau? Ustaz, dengarkan. Dulu kota Taif adalah kota yang hina. Kenapa? Karena mau membunuh Rasulullah. Sekarang Ustaz, doa Rasulullah itu diwujudkan dalam bentuk seluruh daerah kota Taif. Setiap rumah-rumahnya, ini mereka semua rumah, bukan rumah Sarawi ini yang sudah pernah datang ke kota Taif. Seluruh rumah pasti dijamin ada penghafal Qur'annya. Bayangkan, seluruh rumah. Dan bagi kami warga kota Taif, kami malu dan menjadi aib bagi kami kalau ada di rumah kami ini ada yang tidak hafal Quran. Masya Allah. Di situ saya langsung takbir. Allah. Bayangkan kalau dulu Nabi Muhammad ngomong, hancurin aja Jibril, aku sudah darah-darahan, gigiku copot, hancurin aja. Masya Allah. Tidak ada kota seindah itu. Dan sekarang salah satu destinasi kalau kita berangkat haji dari umroh, salah satunya adalah jalan-jalan ke kota Taif.
Itu ada gondola, tempatnya subur. Bayangkan itu kota yang harus dihancurkan sama malaikat Jibril menjadi kota yang sekarang makmur karena berkat doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di sini yang belum berangkat haji dan umroh, boleh coba. Yang belum berangkat, saya mendoakan supaya cepat berangkat ke tanah suci Mekah Madinah. Macam apa ya? Berarti sih oke ya sebelum berangkat ya. Ya, saya doakan yang belum berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, saya doakan tahun-tahun depan diberikan kemudahan berangkat ke tanah suci Mekah Madinah. Siapa tahu nggak? Bunda Eva datang ke sini, ibu pojokan sana berangkat. Bapak pojokan sini berangkat, bapak sedang berangkat, kita nggak ada yang tahu. Maka buatlah amalan supaya mudah ke tanah suci. Yang berikutnya, perhatikan. Apa yang membuat kita gelisah saat ini? Ada 5. Kemarin kami juga kedatangan tamu-tamu dari Turki. Ya, orang-orang dari Turki datang ke tempat kami. Ada Syekh Nursi yang dulu ada di sana, tokoh di sana. Ini mengatakan 100 tahun yang lalu ada sebuah khutbah yang mengguncang dunia. Sampai dengan sekarang khutbah itu masih berlaku dan belum bergeser isinya. Apa isinya? Ada 5 hal yang membuat umat Islam hidupnya begini-gini saja, terukur dan timbul rasa was-wasnya. Tapi Syekh Nursi mengatakan ada 5 hal juga yang menjadi solusinya. Saya mau kasih tahu 5 hal ini yang membuat kita terbelakang, tapi solusinya juga dikasih tahu. Mau saya kasih tahu juga di sini. Yang pertama, dengerin. Umat Islam begini-gini saja ini karena dia selalu merasa tidak bersyukur dengan masa lalunya. Coba ini, kata beliau seperti itu. Jadi kita ini selalu menyesali masa lalu kita. Coba kalau dulu saya kuliah di sini, ngambil jurusan ini, pasti kayak gini. Nah, coba kalau saya dulu kerja, melanjutkan kerjaan saya, kemudian suami nikah dengan suami, terus saya nggak berhenti kerja, pasti kayak gini. Coba kalau dulu saya sebagai seorang suami kerja di sini, nggak kerja rutin kerja di sini, pasti kayak gini. Hal seperti ini ternyata membuat hidup kita mundur. Maka solusinya saya singkat kata-katanya ini supaya kita bisa hidupnya maju, bersyukur dengan kondisi yang ada. Yang kedua, saya singkat ya, adalah manusia kita umat Islam ini banyak yang dia ini khawatir dengan masa sekarangnya. Masa sekarang ini mereka khawatir. Maka solusinya adalah bersyukur dengan Allah berikan hari ini seperti apa. Yang ketiga, masyarakat kita ini suka terbelakang. Kenapa? Karena mereka takut dengan masa depan. Halo, yang ada di sini, ibu-ibu mohon maaf, ada nggak yang punya anak sampai sekarang belum nikah? Ada, padahal sudah ada usia. Ada usia. Nah, nanti kita ruqyah. Yang belum punya keturunan kita ruqyah. Ya, yang kita doakan nanti di akhir. Ada anaknya yang mungkin mainan gadget, mainan terus seperti apa? Kita ruqyah. Banyak. Kita doakan nanti. Jangan pulang dulu ya. Yang sedang ruqyah kilometer pulang balik lagi. Karena Ustaz mau ruqyah nanti pakai air. Ustaz juga bawa madu di mobil, nanti kita coba doakan. Siapa tahu ada yang kepingin sampai hajatnya dikabulkan. Boleh, kami lagi anak-anaknya masuk ya. Karena sekarang ini Bu, Pak, ini ada yang sedang kemarin kita bahas ini lagi musim LGBT. Betul Pak? Ini kemarin kami para tokoh datang ke Dharma Jaya. Ini kami sedang membuat sebuah tembusan yang nanti akan kami ajukan ke Pak Gubernur dan DPR agar menjadi perda anti LGBT. Minta doa dan dukungannya supaya kita ini bisa ada. Karena sekarang sedang marak sekali terjadi di Provinsi Lampung ini, di kampus-kampus, di sekolah, atau mungkin lingkungan sekitar kita. Ada yang jalannya laki-laki nggak gagah lagi. Laki-laki mau jalannya gagah ya Pak? Ada yang seperti itu. Nah, ini mungkin ada di sekitar kita. Nah, kalau memang ada, kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Sekarang banyak perempuan, mohon maaf ya, yang itu dia jalan kemana-mana tomboy. Sudah kayak mana? Ini saya sedang menangani kasus, saya tidak sebutkan nama, lokasi dan tempatnya.
Ada suami istri yang mereka sudah menikah, punya anak 2, anaknya 3, ya kan? Tiba-tiba istrinya mengadu, Ustaz tolong saya bareng sama anak yang mengadu. Kenapa? Suami saya cinta laki-laki. Sudah punya anak, sudah punya istri, dia cinta kepada laki-laki. Sudah laki-laki sedikit, banyak ikut perang mati, ya kan? Disenengin pula sama laki-laki, ya. Sementara wanita berebut susah sekali dapetin perempuan laki-laki sekarang. Makanya ibu-ibu dijaga betul-betul suaminya baik-baik supaya apa? Menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Ada juga sekarang ini wanita sama-sama wanita senang sama wanita. Apa namanya itu? Nah, LGBT itu panjangnya apa? Lesbi, G, terus LGBT, G-nya itu biseksual. Biseksual itu apa? Asilisi, lanang wadon antem. Yang terakhir T apa? Transgender, yang laki-laki berubah jadi perempuan. Di Thailand segala macam itu. Oh enggak karuan. Kalau kita turun bandara itu bingung membedakan ini perempuan atau transgender, sama-sama cantik. Masya Allah. Makanya hati-hati betul. Tadi yang pertama kita itu suka mengeluh dengan yang masa lalu, ya, kurang bersyukur dengan sekarang, takut dengan yang akan datang. Sudah 3 ya. Yang keempat nih Bu, yang membuat kita mundur, saya singkat-singkat saja. Yang keempat ini hidup mendengarkan omongan orang lain. Ini akan membuat kita sengsara. Ya, solusinya apa? Tutup telinga. Kalau engkau merasa benar, lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita nurutin omongan orang lain terus itu kita nggak akan pernah berhasil. Pernah dengar kisah ini nggak? Habis ini waktunya. 5 menit lagi. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Ada orang yang berdua kakak, seorang bapak sama anaknya naik kuda, naik keledai. Mereka ngomong dalam benaknya, "Nak, kita naik keledai bareng-bareng yuk, karena jalannya jeblok." Apa jeblok? Becek. Kita naik kuda. Dengerin kata orang. Alah, itu orang berdua itu nggak punya pri kehewanan. Masa keledai kecil kayak ini bapak sama anak naik, jalannya sampai mentiung nggak karu-karu, nggak punya pri kehewanan. Omongan orang terjadi. Hanya bapaknya dulu. Nak. Ayah turun ya, kamu naik ke atas. Bapaknya turun, anaknya naik ke atas. Apa kata orang? Oh alah anak bocah, piye to kowe? Bapaknya suruh jalan, masa dia mikirin di atas? Anak model apa seperti itu? Betul enggak? Betul. Anaknya tuh berjalan, ayah aja deh yang di atas, aku yang jalan kan aku lebih muda. Bapaknya naik, anaknya turun. Apa kata orang? Bapak model apa? Kayak gitu. Betul enggak? Anak kecil suruh jalan, bapak anak-anak naik di atas, keledai. Akhirnya saat bapak ngomong, kita turun aja jalan. Ketika jalan, kudanya, keledainya berjalan, dia juga berjalan. Apa kata orang? Oh anak punya kendaraan keledai kok yo gimana jalan bareng-bareng. Apa bedanya manusia dengan keledai? Diomongin tadi. Akhirnya sang bapak mikir, dan kita kayak gini, bungkus aja di keledai, kita gendong aja itu keledai. Akhirnya mereka berjalan bawa keledai. Apa kata orang? Masih komentar nggak? Masih. Apa kata orang? Lu gendong. Ada keledai malah diikat, mereka jalan bersama-sama, keledai malah digendong. Gak akan pernah habis kita ikuti omongan orang lain. Maka kalau kita punya prinsip yang benar, jalankan dengan penuh istiqomah. Jangan pernah dengarkan omongan orang lain. Yang penting kita punya keyakinan benar. Dan yang terakhir, orang yang membuat kita mundur karena dia punya pribadi pendendam, tidak mau memaafkan. Ya, emosional, pendendam. Maka solusinya adalah menjadilah pribadi yang pemaaf. Siapa yang memiliki pribadi yang pemaaf, maka hidupnya akan tenang dunia sampai dengan akhirat. Ada prinsip kayak gini Bu, pernah dengar nggak kata-kata ini? Terakhir kata-kata ini. Kalau dia baik,
saya bisa lebih baik daripada dia. Pernah dengar kata-kata itu? Kalau dia baik, saya akan lebih baik daripada dia. Ada nggak kata-kata yang kayak gini? Sebaliknya. Tapi kalau dia jahat, apa kalimatnya Bu? Hah? Ada tuh yang kayak gitu. Kalau dia baik, saya bisa lebih baik dibandingkan dia. Tapi kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat daripada dia. Betul orang kayak gitu? Bahkan ada yang ngomong jangan coba-coba bangun macan tidur. Ya. Padahal itu kata-kata bukan omongan umat Islam yang baik. Umat Islam yang baik harusnya dia mengatakan seperti ajaran baginda Rasulullah. Kalau zaman baginda Musa, kamu buruk disikat sama Musa. Bahkan ada yang meninggal dunia, disiput sama Musa mati. Zamannya Nabi Isa, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu zamannya Nabi Isa. Zaman Nabi Muhammad nggak seperti itu. Kalau engkau dilakukan keburukan, balaslah dengan kebaikan. Jadi bahasa yang benar seperti apa? Kalau dia baik, saya akan bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat, saya akan tetap berbuat baik. Itu baru mukmin yang sejati. Jangan pernah ngomong, jangan coba-coba bangunin macan tidur. Begitu dibangunin macannya, ternyata macan ompong. Giginya agak kerasa. Kayaknya kita hebat, begitu diinikan ternyata kita kokoh. Maka teman-teman sekalian, ayo nih di 15 menit terakhir perjumpaan kita, saya tidak banyak-banyak karena tadi saya sudah ngomong yang singkat-singkat saja, walaupun sedikit. Ibu senang yang mana ini? Sedikit tapi masuk semuanya, atau panjang masuknya separuh? Benar kan? Kalau kayak gitu berarti kita, ibu nggak senang yang panjang-panjang daripada ya. Sedikit tapi masuk semuanya, pendek masuk semua, daripada panjang masuk separuh. Ibu ya. Yuk kita mau fokus berdoa. Jadi ibu, ini kita 15 menit ini kita fokus untuk bermuhasabah. Jadi kita tidak panjang-panjang, sedikit saja kita mau berdoa. Mudah-mudahan ini asbab seperti ini nanti satu hari saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa di waktu yang lebih panjang lagi, kita bisa bermuhasabah lebih panjang lagi, dan tausiah saya lebih panjang lagi. Saya ingin memberikan kabar gembira di sini. Kebetulan saya di Dharma Jaya, kalau ada anak-anaknya, keluarganya yang habis doa 30 juz, boleh temuin saya. Ya, insya Allah kami akan rekomendasikan di Dharma Jaya agar mendapatkan beasiswa 100%. Ibu ya, jadi yang punya anak-anak, cucu, makan 30 juz dia punya, bawa temuin saya. Mungkin rekomendasi saya masih laku di kampus Dharma Jaya. Tanda tangan kami masih bisa diterima, monggo. Saya kasih kesempatan, siapa tahu dari masjid apa? Ada yang mau kuliah ponakannya, kami berikan kesempatan untuk kuliah di kampus Dharma Jaya. Ya, ini air yang ada di hadapannya boleh dibuka. Kita mau doakan, kita mau ya satu, kita lihatkan. Kalau ada keluarganya yang merasa habis. Iya tadi tidak ada sekolah yang kecil-kecil nggak? Nah, ya udah, tinggal satu tetes pun nggak apa-apa, biar dibawa pulang itu bermanfaat. Nanti boleh. Iya. Ya Allah, berarti haus banget ini kalau ini. Ada aqua gelas ya yang di sini. Nah, kalau ada boleh dibagikan. Ya untuk saya. Tapi kalau ada tinggal setengah nggak apa-apa lah, itu dibawa pulang nanti dicampur dengan air yang ada di galonnya masing-masing. Nah, masih ada tuh. Yang ada, biar kita cepat tidak habis waktunya. Ustaz kasih waktu 1 menit untuk membagikan yang ya. Biar kita fokus dengan doanya. Dibuka boleh ya, dibuka. Kita mau doakan. Dibuka boleh, ya. Jadi jangan percaya dengan air, jangan percaya dengan ustadznya ya Bu ya. Nanti kita jadi syirik. Kita percaya sama Allah yang menciptakan air. Air yang didoakan ini partikelnya berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ya, sudah ya, boleh bagikan.
Saya itu duduk nggak yang ngantem. Kita mau doakan anak-anak kita yang sekolahnya kepingin jadi anak yang pintar, kita mau doakan. Ya, anak-anaknya yang mungkin sholatnya suka bolong-bolong, kita mau doakan supaya rajin. Bapak-bapaknya yang suka keras hatinya, istri yang suka lawan sama suaminya, kita mau doakan supaya lembut hatinya. Anak-anaknya yang kecanduan gadget, boleh kita doakan, sebutkan namanya juga. Sudah? Oke, bagi yang mungkin ini mohon maaf ini ibu sekalian, bagi yang mungkin ada punya rezeki nanti ada yang ngambil madu, Ustaz bawa madu siang. Jadi madunya Ustaz sudah dia bareng sama satu Ustaz yang penghafal Quran, ya. Ustaz kirim juga ke India, Pakistan, Bangladesh, ke Mekah, Madinah. Madunya ada di mobil. Nanti kalau ada yang membutuhkan, kita kirimkan doanya dari sini ya Bu ya, karena biar nggak naik turun madunya itu. Halo Ibu, dengar nggak? Kalau ada yang membutuhkan madu rupiah Ustaz, di situ ada nomor telepon Ustaz, ada fotonya Ustaz juga di situ, dan Ustaz sudah doakan. Mudah-mudahan yang membutuhkan nanti bisa ke depan, ke dekat mobil ya, setelah acara, setelah foto nanti bisa tunggu Ustaz sebentar. Terus Ustaz bisa doakan khusus di situ, boleh nanti bisa doakan, ya. Boleh dipersiapkan dari mulai sekarang. Ada yang botol besar, ada yang botol kecil, mau sesuai dengan kemampuan yang kalau ada yang membutuhkan. Kalau ada yang mungkin mau fokus dengan air yang ada di depannya, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang kepingin mendapatkan salah satu karawan Ustaz, dapatkan kenang-kenangan malam hari ini, Ustaz buka nanti di mobil. Insya Allah membawa keberkahan. Kalau ada anaknya yang lama belum punya keturunan, anaknya lama belum punya jodoh, cucunya dia kok susah ngomong, speech delay, ngomongnya gagap-gagap. Ada anaknya yang hafal Quran kok susah. Ada anaknya yang keras hatinya, main gadget aja nggak berhenti. Diomongin lawan, suruh sholat bantah, disuruh apa lagi ngelawan. Anaknya kerjaannya mainan game, main pacaran terus, susah pulang. Boleh nanti diminta. Sekarang air yang ada di hadapannya juga boleh, kita akan coba doakan. Tinggal 10 menit lagi, kita manfaatkan betul-betul ya. Baik, kita mau istighfar, kemudian muhasabah bareng-bareng juga. Perhatikan Ibu, perhatikan tenang. Kita mau muhasabah. Kenapa doa kita sampai dengan sekarang ini belum dikabulkan? Muhasabahnya bisa jadi karena besarnya dosa-dosa kita kepada Allah. Kenapa sampai dengan sekarang kita belum terkena suci? Dosa apa ya Allah yang menutup diri kita ini, sehingga orang panggil ke tanah suci bolak-balik kok kita tertutur aja di situ dani. Dosa apa yang menutup ini? Kita ampuni sama Allah. Orang pada berangkat ke tanah suci, berangkat haji dan umroh, kita di sini. Dosa apa? Kita memuhasabah. Malam hari ini mudah-mudahan dibukakan apa yang menjadi penutup tersebut dan diberikan jalan keluar. Yang rezekinya sempit bisa minum madu atau air ini, mudah-mudahan diberikan asbab kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan percaya dengan air dan madunya, percayanya hanya kepada Allah. Air madu ini hanyalah syariat, tapi semuanya atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berdoa dan berharap salah satu di antara kita mungkin ada aminnya yang sedang terkabul sama Allah. Saya berdoa mudah-mudahan bisa menjadi asbab terkabulnya seluruh doa kita semuanya. Mari sama-sama kita istighfar. Yang khusyuk, yang punya masalah diadukan semuanya sama Allah. Kita sama-sama meminta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Silakan sebutkan khususan fijazah di waruh diri kita masing-masing, sebutkan nama sama kita, nama dan bin serta bintinya. Khususan fi arwah almarhum wa almarhumah
ibu dan bapak kita yang telah tiada. Kakek kita namanya boleh sebutkan, suami, istri yang sudah tiada, anak-anaknya, kakak adiknya yang masih ingat boleh sebutkan. Khususon fi arwah guru-guru kita. Kita mau minta keberkahan dari guru-guru kita, guru SD, TK, PAUD, ya, atau guru mungkin guru ngaji kita yang sudah tiada, boleh sebutkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhulahum wa taqabbal hasanatihim wa qihim fitnatal kubri wa adzaban nar. Ya Allah, jika memang dosa kami ada di antara satu paut dengan mereka, ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami izin, ya Allah, untuk mengirimkan hadiah Fatihah ini untuk nama-nama yang sudah tersebutkan tadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mau di air dulu, nanti boleh dicampurkan di air yang ada di rumah. Madunya boleh diminum pakai air hangat atau taruh di telapak tangan. Ini dosis tangan, ini dosis madu. Taruh di sini, baca istighfar, sholawat, sampaikan hajatnya, diminum. Sekarang yang ada di hadapannya di air, silakan sampaikan di air, pegang gelasnya, botolnya dipegang. Yang mau dapetin madunya nanti dibayangkan saya mau kirimkan ini di dalam madu itu. Selain doa Ustaz yang sudah Ustaz sebutkan dan anak-anak Ustaz, ibu bisa tambahkan di situ, bapak bisa tambahkan di situ. Nanti ditambahkan doanya dari Ustaz. Ikuti doa Ustaz, kata-kata Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi, boleh ikuti kata-kata Ustaz. Tinggal 5 menit lagi, manfaatkan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin baqiul launuha tasurrun nadirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Yang keras hatinya boleh baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Yang anak-anaknya keras hatinya, suaminya, istrinya, boleh bayangkan wajahnya, sebut namanya. Silakan baca kembali Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Yang susah hidupnya, rizkinya sempit, baca Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak. Yang ingin kaya Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebutkan hajatnya masing-masing, silakan tiupkan di air. Hajatnya silakan Ya Allah. Sebutkan masing-masingnya Ya Allah. Silakan doanya. Tiupkan di air tersebut. Bismillah. Baik, doa Ustaz terakhir boleh dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Tiupkan kembali air. Baik, aminkan doa Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat, sampaikan hajatnya kepada Allah. Yang punya hutang sebutkan jumlah hutangnya, minta sama Allah agar dilunasi. Yang sedang sakit, pandang sakitnya apa, sebutkan sama Allah, minta obatnya melalui asbab madu dan air ini. Boleh? Yang punya masalah rumah tangga, boleh sebutkan masalahnya apa. Sebutkan nama istri dan suaminya agar lembut hatinya. Anak-anaknya sebutkan kembali. Ya Allah, sebutkan. Mari kita bacakan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minallah ya istighfar. Astaghfirullah Rabbana solusi kepada kami ya Allah. Panggil semuanya kami ke tanah suci Mekah Madinah ya Allah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Bukakan jalan seluas-luasnya ya Allah. Jangan biarkan tertutup karena dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami rezeki berlimpah ruah lagi membawa berkah ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Bagi mereka yang belum memiliki jodoh, kau berikan jodoh ya Allah. Bagi mereka yang keras hatinya, lembutkan ya Allah. Bagi mereka yang kecanduan dengan handphone ya Allah, hilangkan ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Bagi yang belum memiliki jodoh, kau berikan jodoh yang saleh dan salehah. Kabulkan, mudahkanlah ya Allah. Jadikanlah kami orang suci berikutnya ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, melalui madu dan air yang ada di hadapan kami yang sedang kami doakan ya Allah, sembuhkanlah sakit kami ya Allah, seberat apapun sakit kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tunjukkan di air? Saya kasih tahu cara minumnya Bu. Minum satu teguk, sebelumnya baca bismillah, setelah satu teguk alhamdulillah.
Bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Nanti malamnya juga seperti taruh di air hangat. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Atau di tangan, Bismillah, jilat, alhamdulillah. Bismillah, jilat, alhamdulillah. Insya Allah apapun penyakitnya Allah berikan obatnya oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Selamat tahun baru 1447 Hijriah. Insya Allah tahun ini menjadi tahun kemenangan buat kita dan tahun kemenangan untuk Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam buat keluarga. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah atas sosialisasi yang sangat inspirasi. Semoga menjadi dan inspirasi bagi kita semua. Mohon di dalam Allah tidak semua ini. Amin. Alhamdulillah, seluruh kegiatan yang akan kita lakukan bersama semoga apa yang telah kita lakukan dan kita lakukan menjadi amal kebaikan yang besar kita dapat menyembuhkan. Sebelum kita mengaji, doa yang bersama sebagai presentasi dan kenangan kita pada seluruh hadir. Maaf, terima kerjasama untuk rapat ke depan. Ya, Bapak-bapak silakan ke depan untuk bisa. Sudah terurus ini gantian. Cepat baguskan kamar. Kalau di sini kena semuanya kita ya, ibu-ibunya juga kena ya. Iya kak? Atau mau duluan di sini ya. Ibu-ibunya yang ambil nama ibunya boleh nanti bisa doakan ya. Ya silakan. Yuk langsung. Yuk silakan. Masuk aja. Bagi kita masuk kita. Mari. Di belakang bisa di belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biar kelihatan. Duduk ya? Ya. Nah, yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Jempol. 2. Oke. Oke, terima kasih banyak sekalian. Ya. Ya, ibu. Bapaknya geser dulu. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu lagi kita ya. Sabar ya. Ya. Ayo ibu-ibunya. Ya. Bismillah, alhamdulillah.